saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kembali ada waktu untuk kami mendalami, mempelajari firman Tuhan. Mohon pimpinan, penyertaan kuasa Roh Kudus untuk boleh membawa kami kepada pengertian-pengertian yang baru untuk firman. Berkati hamba-Mu, berkati semua saudara kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam sebelumnya kita sudah belajar mengenai ada istri seperjanjian, istri teman sekutu, istri teman pewaris, dan istri teman pasangan sepadan. Nah, dari semua bahasan yang sudah kita pelajari, Tuhan mempunyai tujuan. Dari hal itu adalah keturunan ilahi. Nah, hari ini kita membahas satu tema, yaitu keturunan ilahi. Nah, untuk itu kita kembali akan membaca Maliaki pasal 2 ayat 5, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, kita mendapatkan satu nasihat yang sangat luar biasa dari firman Tuhan. Ya, dulu sudah saya katakan bahwa di zaman Maliaki ini adalah satu zaman di mana umat Israel berlaku sangat tidak setia, di mana ada banyak suami meninggalkan ya kesetiaannya pada istri masa mudanya, dan mereka melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa asing. Nah, karena itulah Tuhan memperingatkan dengan tegas dan juga keras supaya umatnya Israel bisa kembali kepada ketentuan Tuhan. Nah, saudara, hari ini jelas kita mengerti satu tujuan Tuhan yang harus digenapi oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus. Ya, tujuan dari semua yang telah kita pelajari adalah supaya ya mendatangkan keturunan ilahi. Apakah yang dimaksud dengan keturunan ilahi itu? Keturunan ilahi adalah keturunan yang percaya kepada Allah yang esa. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, bukankah Allah yang esa, Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Nah, itu jelas saudara, keturunan ilahi. Ada tanda seru di situ. Jadi penegasan keturunan ilahi. Jadi keturunan ilahi di sini adalah keturunan yang percaya kepada Allah yang esa. Saudara, Allah yang esa di sini adalah Allah yang esa, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang esa dalam penciptaan. Dan memang dari Kejadian pasal 1, Tritunggal yang esa ini sudah sangat jelas tersingkap. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi itu kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Roh Kudus, Roh Allah. Dan Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Itu adalah Allah Anak.
Dan pada Kejadian pasal 1:26 di situ, baiklah kita ada kata kita, menjadikan manusia yang segambar dengan kita. Jadi pada waktu penciptaan jelas Allah menyatakan dirinya adalah Allah Esa Tritunggal, ya, YHWH Elohim, ada Yesuah Amasyah Elohim, ada Kados Ruah Elohim. Nah, jadi jelas Allah Esa di sini adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Nah, penegasan Allah yang Esa ini juga dalam penyelamatan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, waktu dia keluar, ada suara dari sorga dan ada penampakan burung merpati yang menggambarkan Roh Kudus. Dan Allah anak itu Yesus Kristus yang menerima meterai baptisan kudus pada waktu itu. Nah, karena itu dalam karya penyelamatan juga bekerja Allah Tritunggal yang Esa ini. Yohanes 6:44, tidak ada seorang pun datang kepadaku tanpa Bapa. Ini berbicara otoritas Allah Bapa. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Yohanes 15:16, otoritas Allah Anak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengakui Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Ini otoritas Allah Roh Kudus. Jadi jelas Allah yang dipercaya oleh keturunan ilahi ini adalah Allah yang Esa dalam penciptaan, Allah yang Esa juga dalam penyelamatannya, dan juga Allah yang Esa dalam penyertaannya. Jadi Tritunggal yang Esa yang tak terpisahkan satu sama lain. Pada waktu sudah selesai karya penyelamatan itu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah perintah agung, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Jadi sampai hari ini di dalam karya pemberitaan Injil, orang diselamatkan, ya, Tuhan menyertai, itu bekerja Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi supaya jelas bahwa kita sebagai keturunan ilahi percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Esa Tritunggal, Tritunggal yang Esa. Nah, itulah Allah yang boleh menentukan satu ketentuan untuk kehidupan rumah tangga, yang menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan ada roh, ada tubuh yang dipersatukan dengan tujuan jelas. Apa tujuannya? Keturunan ilahi. Jadi keturunan ilahi di sini ditegaskan adalah keturunan yang percaya kepada Allah Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami lewat firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, keturunan ilahi ini adalah keturunan yang mendasarkan kepada ajaran Allah yang Esa juga. Percaya kepada Allah yang Esa, beriman pada Allah yang Esa, maka keturunan ilahi ini harus mendasarkan, ya, pengajaran kepada Allah yang Esa. Jadi supaya kita sebagai keturunan ilahi tidak berhenti hanya urusan percaya kepada Allah yang Esa, tapi harus diteruskan dengan sebuah pengajaran. Percaya kepada Allah yang Esa, percaya juga kepada ajaran Allah yang Esa. Dan ini saudara memiliki peranan yang sangat penting dari keluarga keturunan ilahi. Nah, jadi ini sudah dinyatakan oleh Alkitab, firman Tuhan dari kitab Taurat. Ya, itu ditekankan tentang pengajaran-pengajaran bagaimana umat Israel harus memperhatikan Taurat Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan ajaran Tuhan, memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Ya, khususnya the Ten Commandments, ditambah lagi dengan commandment yang lain. Ya, banyak ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, dan ini umatnya harus belajar. Makanya ada perintah yang luar biasa dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Nah, ini penegasan Tuhan. Jangan hanya cukup mengatakan percaya kepada Allah yang Esa, ya Elohim, ya.
hanya sampai di situ, tapi tidak memperhatikan ajarannya. Ini banyak yang menjadi sebuah kesalahan dari umat Tuhan, ya, yang disebut dengan keturunan ilahi. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara, ini kan jelas perintah Tuhan kepada setiap orang tua, ayah dan ibu, untuk bertanggung jawab terhadap pengajaran firman Tuhan yang harus diajarkan kepada anak-anaknya sebagai keturunan ilahi, ya. Jadi ini merupakan satu tugas penting yang harus selalu diingat dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya anak-anaknya betul-betul sudah percaya kepada Allah yang Esa dalam Yesus Kristus, tetapi juga harus mendapatkan nutrisi pengajaran firman-Nya, karena itulah yang akan boleh membentuk dan memproses anak-anak menjadi pribadi yang kuat karena menerima pengajaran firman Tuhan. Nah, karena itulah ada banyak nasihat dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan, tidak boleh melalaikan firman Tuhan, tidak boleh melalaikan akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Nah, justru inilah yang sebenarnya banyak menjadi satu kesalahan daripada orang tua. Jadi orang tua yang sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Allah yang Esa, yang telah menebus dan menyelamatkan, tetapi tidak meneruskannya secara konsisten kepada anak-anaknya. Sedangkan firman Tuhan di sini jelas sekali, mengajarkannya berulang-ulang, haruslah membicarakannya, artinya bercakap-cakap dengan anak-anak, ya. Terus mengikatkannya kepada tiang pintu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kata harus ini berbicara tentang satu kemutlakan tanggung jawab dari setiap orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya dalam setiap waktu. Nah, coba kita mengambil waktu jeda sebentar, renungkan diri kita sebagai orang tua yang mengatakan sudah percaya kepada Allah yang Esa dalam Kristus Yesus yang sudah menebus menyelamatkan kita. Apakah kita orang tua concern, memiliki satu kesiapan penuh dalam setiap waktu, setiap saat, bertanggung jawab atas apa berkat yang Tuhan sudah terima dalam hidup kita untuk kita lanjutkan kepada generasi berikutnya, di mana anak-anak kita pun boleh percaya seperti kita percaya. Anak-anak kita bertumbuh dan berproses menjadi pribadi yang dewasa mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan. Atau kita seringkali mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan sebuah tanggung jawab, ya, tidak pernah membicarakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada anak-anak. Sebenarnya saya katakan bahwa pengajar yang pertama dari firman Tuhan itu adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Bahkan saya mengatakan penginjil yang pertama dan utama untuk menginjili anak-anaknya, dipastikan telah menerima Yesus Juru Selamat, itu adalah orang tua. Dan orang tua juga yang pertama-tama harus memberikan contoh teladan dalam hidup bagaimana menjadi keluarga keturunan ilahi, ya. Dan kebanyakan kan dari kita tidak peduli dengan hal ini,
Coba kita jedah renung sebentar. Apakah saya sebagai bapak anak sudah betul-betul memperhatikan iman percaya, kehidupan pertumbuhan rohani anak-anak kita, menerima pengajaran yang sehat daripada firman Tuhan? Atau kita setelah orang tua, itu ajaran kan urusan pendeta di gereja, urusan penginjil, urusan di gereja dah. Nah, banyak orang tua lepas tangan dalam tanggung jawab memberikan pengajaran firman Tuhan, didikan Tuhan. Saudara, jelas di sini kan, hai orang Israel, ya, Tuhan itu Allah kita Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ini perintah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. Jadi saudara, ini satu perintah yang penting dan luar biasa bagi setiap orang untuk mengajarkan ajaran firman Tuhan, ya, Allah yang Esa. Jadi sudah percaya kepada Allah yang Esa dalam Yesus Kristus yang sudah menebus, menyelamatkan. Sekarang orang tua juga harus bertanggung jawab penuh, ya, supaya anak-anak kita memiliki iman seperti kita beriman, memiliki pengajaran sebagaimana kita juga menerima pengajaran dari Tuhan, dan darinya anak-anak kita juga mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani sebagaimana kita juga menjadi pribadi yang boleh kuat bertumbuh untuk percaya kepada Allah yang Esa. Nah, itu yang kedua, saudara. Jadi pertama, keturunan ilahi adalah keturunan yang beriman percaya kepada Allah yang Esa. Yang kedua juga keturunan yang mau mengasaskan atau mendasarkan hidupnya atas pengajaran kepada Allah yang Esa, bukan kepada ajaran-ajaran yang lain. Ajaran Alkitab sangat jelas, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu tanggung jawab orang tua. Saya mengajak dan berdoa, mari perhatikan setiap orang tua. Apakah saudara sudah lakukan tugas ini kepada anak-anak kita? Ini kita boleh renungkan sebagai keluarga keturunan ilahi di bumi. Saudara, kalau kita sudah percaya kepada Allah yang Esa dalam Yesus Kristus, kita juga mendasarkan pengajaran kita kepada Allah yang Esa. Lewat pengajaran kita boleh mengenal lebih dalam dan lebih luar biasa lagi kepada Allah yang hidup, yang telah menebus menyelamatkan kita. Saya percaya yang ketiga, keturunan ilahi ini pasti akan melahirkan karakter ilahi, karakter Allah yang Esa, ya, karakter di dalam Yesus Kristus. Nah, kita gereja memiliki satu moto, serupa Kristus apapun tantangannya. Percaya, ini adalah satu hukum sebab akibat. Percaya kepada Yesus, percaya juga pada pengajaran Yesus, dan percayalah pasti akan melahirkan juga karakter Kristus, karakter ilahi. Nah, ini yang nampak, yang harus kita nyatakan dalam hidup kita hari-hari sebagai satu, ya, di mana kita sudah percaya, kita menerima pengajaran dan pasti melahirkan karakter ilahi, karakter Kristus di dalam dan melalui kita. Nah, itu yang dinyatakan dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Jadi orang yang percaya kepada Kristus terus menerima pengajaran Kristus, dia pasti melahirkan karakter Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, yang terus bekerja berdasarkan dengan ketekunan kita belajar firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, jadi akan jelas ada suatu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita atas percaya dan ketaatan kita pada firman Tuhan. Nah, akan melahirkan satu karakter, akan menampakkan sifat-sifat ilahi, ya, yang disebut dengan buah-buah Roh Kudus. Saudara, pastilah orang yang percaya Yesus menerima Roh Kudus
Roh Kudus percaya, Roh Kudus bekerja di dalam kita, melahirkan itu Galatia 5 ayat 22 dan 23, yang ada 9 buah Roh Kudus. Itulah yang akan termanifestasi dalam hidup kita sebagai keturunan ilahi yang percaya kepada Allah yang Esa, Allah Juru Selamat kita Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh Kudusnya. Saudara, sebagai akibat keturunan ilahi percaya kepada Allah yang Esa dalam Yesus Kristus, sebagai keturunan ilahi yang menerima ajaran dan mentaatinya, melahirkan karakter Kristus, percayalah bahwa keturunan ilahi, keluarga keturunan ilahi ini adalah keluarga yang pasti setia sampai akhir. Tidak mungkin mengenal perceraian di tengah jalan. Nah, karena itulah firman Tuhan, sebagai keturunan ilahi yang percaya kepada Allah yang Esa, menerima ajaran yang Esa, melahirkan karakter Allah yang Esa, ya, sebab aku membenci perceraian. Jaminan kalau saudara memahami tentang keluarga seperjanjian, suami istri perjanjian, suami istri teman sekutu, suami istri teman pewaris, suami istri teman pasangan sepadan, pasti tidak mengenal yang namanya perceraian. Pasti akan setia sampai akhir. Pasti menjadi keluarga yang tidak mungkin berkhianat, dan pasti hidup penuh di dalam kasih untuk mengasihi satu sama lain di tengah-tengah keluarga, sebagai bentuk kesaksian hidup keluarga keturunan ilahi di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan Allah yang Esa, Allah yang hidup, boleh dipermuliakan di dalam dan melalui keluarga keturunan ilahi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami telah belajar firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa kami di bumi adalah keturunan ilahi yang percaya kepada Kristus Yesus, yang percaya kepada ajaran Yesus Kristus, yang melahirkan karakter Yesus, yang pada akhirnya kami boleh menjadi keluarga yang setia, mempermuliakan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.